Oke, jadi di video kali ini kita akan bikin rekomendasi laptop gaming 13 sampai 25 juta range-nya yang harganya masih bisa dibilang murah lah, dan update harganya ini adalah update harga Agustus 2021. Jadi setelah konten rekomendasi kemarin banyak yang komen bikin aja bang tiap bulan. Oke lah kita bikin, dan di bulan Agustus 2021 ini kemarin kan yang seri mainstream. Sekarang kita akan bikin rekomendasi dan update harga yang laptop gaming ya. Jadi range harganya itu 13 sampai 25 jutaan lah. Jangan 25 juta ke atas, itu udah ngawur-ngawur ya harganya. Jadi kita yang ala-ala BBJS aja dulu. Dan disclaimer dulu, ini adalah update harga di bulan Agustus 2021. Jadi kalau misalkan tahun depan atau bulan depan aja di September harganya udah turun atau malah udah harga naik, intinya harga ini bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pasar juga. Terus harga yang kalian lihat nanti adalah harga SRP dan juga MSRP, harga yang disarankan untuk dijual gitulah. Nah kalau di laptop gaming ini saya lihat di marketplace memang naik, tapi naiknya nggak se-ekstrim di seri mainstream ya. Kalau dulu Athlon Silver itu paling 3 sampai 4 jutaan, sekarang bisa 6 juta rupiah loh ya untuk Athlon Silver. Nah untuk laptop gaming ini saya lihat harganya lebih stabil ketimbang yang seri mainstream, karena mungkin demand-nya atau segmentasinya pasarnya lebih sedikit ketimbang laptop mainstream yang memang di masa pandemi seperti ini banyak banget yang butuh untuk WFH. Oke, jadi sekarang langsung aja kita awali dulu laptop gaming murah di konten kali ini dari brand Asus ya. Cuman kemarin ada yang komplain, bang saya nggak hafal serinya Asus, jadi kalau misalkan langsungan Excel seperti itu saya nggak paham. Nah di video kali ini akan saya jelaskan sedikit aja penamaan dari laptop Asus dulu, dan kalian bisa download Excel yang ada di kolom deskripsi ya. Kemarin kan banyak yang minta untuk Excelnya dikirim juga, jadi kalian download dulu sambil kalian lihat, nanti akan saya jelaskan. Jadi kalian buka Excelnya terus buka YouTube-nya biar kalian lebih paham. Jadi untuk seri gamingnya kalian bisa lihat gambar berikut ini. Ini khusus untuk gaming ya, jadi seri G dan juga seri F. Seri G itu ROG, seri F itu Asus TUF. Jadi kalau kalian perhatikan huruf depannya ya, yang GX ini, GX itu adalah seri Zephyrus, dan kalau G aja itu adalah seri Strix, dan kalau misalkan depannya FX itu adalah seri Asus TUF. Terus kalau GS itu adalah mothership. Terus angka di depannya itu adalah angka untuk dimensi layarnya. Kalau 5 itu 15 inch, 4 14 inch, 7 17 inch. Terus angka 51 adalah generasi laptopnya. Jadi tahun depan mungkin akan ada GX 552, tapi penamaannya tergantung Asus juga sih ya. Dan huruf belakang lagi nih ada HI-S. Nah kalau HI itu adalah AMD yang Ryzen, terus kalau I itu AMD Renoir, dan kalau L itu Intel 10 Gen, kalau misalkan P itu adalah Intel generasi ke-11 Tiger Lake. Terus satu huruf di belakangnya lagi itu adalah kode untuk graphic cardnya. Jadi kalau ini contohnya S itu adalah RTX 3080, R itu RTX 3070, M itu RTX 3060. Terus di belakangnya lagi juga ada kodenya yang sebenarnya bisa kalian baca ya. Jadi kalau misalkan R9 ya Ryzen 9, i7 berarti dia adalah i7, terus 38 ini adalah kode untuk discrete graphic card. Terus ada huruf lagi di belakangnya itu adalah untuk kode refresh rate-nya. Terus ada angka lagi itu adalah untuk storage. Jadi kalau 1 sampai 5 itu hard disk, 6 sampai 9 itu SSD, dan setelah itu ada huruf juga jadi untuk penamaan warnanya. Dan di belakangnya ada huruf O, itu adalah kode penamaan untuk OHS atau Office Home and Student. Nah dari sini kalian seharusnya udah paham ya. Kalau misalkan ZenBook ini sedikit aja deh. ZenBook itu kalau misalkan depannya UX itu berarti adalah varian Intel, kalau UM itu adalah AMD. Gampangnya seperti itu ya. Dan kalau di seri mainstream A416 gitu berarti Intel. Kalau M416 itu berarti AMD. Sebenarnya bisa dibaca, cuman kalau misalkan kalian mau baca sampai belakang itu agak ribet memang. Paling enak itu ya bacanya AMD atau Intel gitu. Ada penamaannya. Oke, jadi seharusnya dari sini kalian udah mulai paham ya penamaan dari Asus, dan sekarang langsung aja kita coba lihat rekomendasi laptop gaming dari Asus ya. Dan di sini ya, kalau di Asus itu yang paling murah ada FX 506LH, dan ini kode belakangnya yang tadi udah kita pelajari untuk spesifikasi lengkapnya. Yang bagian paling atas itu ya, dia pakai 10300H, GTX 1654GB, Slim, Full HD IPS 144Hz, Windows 10, nggak ada OHS, berarti di belakangnya nggak ada huruf O. Nah ini ya, belakangnya cuman T aja. Harganya itu 13 juta kembali 1000. Dan dia masih seri bukan yang DES ya, jadi ini F15. Bedanya kalau F15 itu yang logo Asusnya ada di belakang ya, yang sayap logo TUF-nya. Kalau yang DES itu yang logo TUF-nya ada di pojok, yang paling baru untuk form factor-nya. Jadi ini seri lama, kalau seri lama mungkin kalau memang budgetnya ya segitu,
ya it's okay lah. Cuman kalau kalian pengen merasakan form factor yang baru, nah ini ada di Dash F15, dia pakai RTX 3060 ya. Coba kita cari yang ini 3050 Ti ya. Jadi TUF Dash F15 FX516PE, karena belakangnya ada huruf O berarti dia ada OHS-nya. Terus untuk spesifikasinya dia pakai Intel Core i7 11370H, RAM-nya 16GB, SSD 512GB, terus pakai RTX 3050 Ti 4GB, refresh rate 144Hz, harganya di 19 juta. Kalau dibilang paling murah enggak juga ya, karena di seri lain 3050 Ti ada yang harganya di bawah ini. Cuman kenapa kalau kalian perhatikan Asus itu harganya biasanya lebih mahal? Karena ya Asus itu adalah brand yang menurut saya paling sesuai dengan tagline, jadi in search of incredible. Jadi kalau kalian perhatikan tiap tahun desainnya Asus itu pasti ganti. Kayak Asus TUF F15, Dash F15, jadi ganti tiap tahun gitu, refresh. Dan untuk ganti ini mereka pasti butuh biaya RDA atau Research and Development. Sedangkan di brand lain contohnya seperti Legion, terus seperti XP Pavilion Gaming, XP Omen, kadang form factornya gantinya minor-minor aja gitu. Tapi kalau Asus bisa berubah semua gitu desainnya. Makanya kenapa dia harganya lebih mahal. Terus kalau budget kalian 15 jutaan, ini ada Core i7 10870H juga, dia pakai VGA-nya ini apa nih? Dia pakai GTX 1650, harganya 16 juta sekian. Terus ada ini ya, kalian bisa baca di sini atau kalian bisa download Excel-nya yang akan saya taruh di kolom deskripsi nanti. Cuman sebenarnya ini ada harga dealer, ada harga master dealer, ada dealer. Saya hapus kolom tersebut. Jadi kalian dapatnya harga yang MSRP untuk melindungi penjual-penjual yang lain ya, yang ada di marketplace. Karena kalau kalian tahu harga ambilnya, nanti saya dikomplain penjual satu Indonesia ya kan. Nah ini tadi untuk Asus yang Intel SKU, dan sekarang kita coba lihat yang AMD. Nah yang AMD ini dia untuk ROG ya, gila mahal banget, 69 juta. Ini adalah seri GX 551 HS ya. Yang paling murah untuk di AMD ada di mana nih? Ini sebentar ya. 12 juta sama seperti tadi. Kalau tadi adalah Intel Core i5 generasi 10, ini Ryzen 5 4000 series 4600H, 8GB, 512, 1650. Spesifikasinya hampir sama ya. Nah ini ada keterangannya limited, sold out limited. Ini berarti maksudnya adalah barangnya limit. Yang sold out berarti barangnya udah habis di distributor ya. Cuman biasanya di marketplace masih ada, walaupun mungkin harganya memang lebih mahal daripada SRP. Terus ini ada R9, gila 62 juta, gila RTX 80 ya. Wih, ini Sultan nih yang beli nih. Sekarang ada ROG backpack, ini nggak usah kita bahas. Asus TUF Intel ini. Nah ini ya untuk sheet yang ini adalah sheet yang lengkap. Jadi ada gambar, di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Kalian bisa cek nanti juga di Excelnya. Jadi karena kadang ada penjual yang nggak ngasih tas, nggak ngasih stiker, nggak ngasih harddisk buat penyambung harddisk itu, soket harddisk biasanya di dalam paket pembeliannya ada, walaupun nggak semua laptop. Jadi kalian bisa pelajari di sini. Oke. Jadi untuk update harganya itu ya untuk Asus. Dan sekarang kita move ke brand yang lain. Dan brand yang kedua kita akan bahas laptop gaming dari brand Acer. Seperti biasa saya akan jelaskan dulu untuk penamaan naming guide dari Acer. Nah di sini sudah ada, kalian bisa lihat juga gambarnya. Jadi kalau Acer itu penamaannya gampang banget ya. Jadi kalau kalian lihat depannya A itu berarti Aspire, SF itu Swift, AN itu Nitro, CN itu Concept D, PH itu Predator. Jadi gampang banget kalau Acer. Dan angka setelah huruf itu adalah segmentasinya. Jadi di sini kan ada class ya. Yang 1 itu berarti affordable, 3 itu good, 5 better, sampai 9 yang ultimate. Terus angka setelahnya adalah dimensi layarnya. Jadi kalau 14 inch sampai 21 itu 21 inch. Terus angka setelahnya adalah generasi laptopnya. Jadi kalau misalkan Ryzen 5 4500U angkanya akan 4 kalau nggak salah. Kalau Ryzen 5 5500U angkanya akan 5. Terus huruf terakhir itu adalah tanda. Yang G maksudnya graphic discrete, N itu stylus included, T itu touchscreen. Jadi sampai dari sini Acer paham ya. Kalau Acer lebih gampang kok, karena yaitu Swift disingkat jadi SF, Predator jadi PT, jadi lebih mudah. Dan untuk Acer kita coba lihat harga yang paling murah sama juga ya, Ryzen 5 4600H itu 1299. Jadi dari Asus dan juga Acer ini harganya mirip, 13 jutaan untuk yang Ryzen 5 4600H atau Intel Core i5 10300H. Dan untuk spesifikasi lain 1650 4GB, DDR4 sama juga ya. Terus naik ke atas lagi ada yang 1650 Ti.
selisihnya sekitar 1 juta, cuman yang 14 juta ini sorry, dia dapat OHS juga. Terus kalau Acer ini di seat keduanya, nah ini lebih lengkap nih. Jadi kalau misalkan kita buka seat yang lain ada spesifikasi, ada gambarnya juga. Sama seperti di Asus tadi, dan di sini kalian juga bisa langsung baca deh ya. Nah tuh ada 1650. Ya pokoknya Acer ini. Jadi biar videonya nggak terlalu panjang, kalian bisa langsung download juga Excelnya. Sebenarnya ini bisa dibilang video penamaan dari brand ya, karena lebih fokusnya ke situ. Karena kalau ini saya perlihatkan banyak banget barangnya, jadi mending kalian download Excelnya, terus kalian pelajari sendiri. Jadi ini ada build up juga PC ya. Dan sekarang kita move ke brand Lenovo. Nah di 2021 ini penamaannya Lenovo diubah ya. Kalau dulu ada namanya L340 ya, Lenovo L340. Sekarang namanya berubah jadi IdeaPad Gaming. Terus kalau Y540, Y520 itu ganti nama juga, namanya jadi Legion 5. Dan untuk IdeaPad juga lebih mudah ya. Jadi ada IdeaPad 3i, belakangnya huruf I itu berarti dia pakai Intel. Kalau nggak ada huruf I-nya dia pakai AMD. Dan untuk IdeaPad ini ada dua ya, ada IdeaPad 3, ada IdeaPad 5. Jadi IdeaPad 5 ini kelas atasnya dari IdeaPad 3. Terus masuk ke premium, kalau dulu itu namanya Lenovo S340. Ya benar, Lenovo S340 atau S430. S430 sepertinya ya. Pokoknya itu ya kalau saya kebalik. Nah, S ini tanda untuk slim. Sekarang dia ganti menjadi Yoga Slim. Nah, kalau dulu convertible namanya adalah C340 atau C430. Pokoknya C itu tanda untuk convertible. Sekarang ganti jadi Yoga. Jadi Yoga itu adalah laptop yang bisa 360 derajat, tapi kalau Yoga Slim nggak bisa 360 derajat tapi dia slim. Itu masuk ke kelas premiumnya Lenovo. Terus kalau dulu yang detachable itu namanya D ya. Jadi D330, D430 itu berarti detachable. Nah, sekarang untuk detachable ini diganti namanya menjadi Lenovo Duet. Jadi kalau kalian lihat ada Lenovo Duet 7i, Yoga Duet itu berarti premium yang detachable kayak gitu. Sampai dari sini paham ya, kalau Lenovo seharusnya gampang banget. Dan sekarang kita coba preview untuk harga laptop gamingnya Lenovo. Kalau Lenovo ini laptop gamingnya lagi langka ya. Jadi ini adalah Gaming 3 series. Gaming 3 series itu kalau misalkan di Asus kan ada kelas yang entry levelnya itu ada Asus TUF, terus naik ke atas kan ada ROG ya. Nah kalau Lenovo ada IdeaPad Gaming, habis itu Legion. Nah kalau XP nanti aja XP ya. Gilirannya ada masing-masing. Nah kalau Lenovo paling murah ya berarti ya untuk seri laptop gaming mainstreamnya. Kalau Nitro terus kemudian Asus itu tadi 1299, di Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini 12749. Jadi dia harganya lebih murah sekitar berapa nih? 150.000. Dan yang 1299 ini yang mirip dengan yang brand lain ini dia udah pakai 1650 Ti. Kalau yang tadi itu pakai 1650. Nah, sekarang pertanyaannya selisih 150.000, kalau saya ya mending yang 1650 Ti ya. Langsung gitu. Dia udah IPS juga. Refresh rate layarnya di sini nggak terlihat. Kalau yang tadi itu 144 Hz, dua brand tadi. Di sini nggak ada keterangannya ya. Tapi seharusnya ya kalau laptop gaming itu minimal sudah 144 Hz sekarang di 2021 ini. Terus ada yang lain juga, ini VGA-nya dia pakai 1650 Ti. Ini kok lebih mahal 500.000, kenapa nih? Dia ada apanya nih? Sebentar, saya lihat dulu ya. Oh, yang ini RAM-nya 16 GB ya. Jadi, tapi yang ini juga 16 GB RAM-nya nih. Yang 12749 ini ya. Yang 1650 RAM-nya 16 GB, yang berapa nih? Yang 1299 ini RAM-nya 8 GB tapi pakai 1650 Ti. Ya, jadi itu adalah range yang 13 jutaan. Kalau naik ke atas lagi 15 jutaan kita dapatnya Ryzen 7 4800H. Kalau untuk yang Ryzen 5000 series di IdeaPad Gaming 3-nya belum ada ya. Coba kita masuk ke Legion. Kalau untuk Legion ini yang harganya biasanya di atas 15 ya. Nah, ini harga termurahnya ada di 1699. Namanya adalah Legion 5 ya. Dia pakai Ryzen 5 4600H. Mungkin kalau udah nggak suka ya 4000 series, coba kita lihat yang ini. Ini ada yang 5000 series 16 GB harganya 18 juta. Dia pakai RTX 3050 4 GB. Cuman ini barangnya langka banget nih. Yang Legion 5 yang pakai RTX 3050 nih. Terus yang seri baru-baru pakai RTX, coba kita lihat apalagi ya RTX di sini. Ini Legend Y740S, ini yang slim banget itu. Terus ini ada Ryzen 7 5800H pakai 3066 GB. Harganya 32 juta. Gila. Lumayan ini ya harganya ya. Tapi dia RAM-nya 32 GB. Gila.
RAM-nya 32 GB, SSD-nya 1 TB, dan untuk layarnya ini 16 in WQ XGA atau 2560 x 1400 atau x 1600 ya untuk resolusinya. 500 nits, 165 Hz, 100% sRGB. Gila, 32 juta. Jadi Legion 7 ini bisa dibilang laptop mentok rata kanannya Lenovo lah ya. Tapi ini di atas range kita nih, 31 juta. Jadi kita mentok di 25 juta aja yang ini ya. Ini ada Ryzen 7 16 GB, resolusi layarnya juga udah mirip, cuman bedanya kalau Legion 7 tadi 500 nits, ini 400 nits. Terus dia pakai RTX 3060 6 GB. Ya, ini Legion 5 Pro bukan ya? Iya, 5 Pro ya. Ini Legion 5 Pro ini benar-benar laptop gaming yang menurut saya dingin. Kemarin udah di review Prisma, dia kenceng tapi dingin. Dan sekarang kita lanjut ke brand lain ya, XP. Nah, penamaannya XP ini agak sebenarnya nggak rumit ya. XP itu segmentasinya nggak terlalu banyak seperti brand lain. Jadi ada XP 14S, naik itu ada Pavilion, ada Envy, ada Spectre. Nah untuk gamingnya ada Pavilion Gaming sama satunya XP Omen. Cuman kalau kalian tanya huruf kode belakangnya biasanya kan ada TU, ada TX. Nah kalau TU itu adalah SKU Intel Non-Discrete Graphic Card, jadi Integrated Graphic Card. Tapi kalau TX belakangnya itu berarti adalah SKU Intel dengan Discrete Graphic Card. Sebaliknya berlaku juga untuk yang AMD. Kalau belakangnya ada AU di situ berarti dia adalah prosesor AMD non-discrete graphic card. Kalau misalkan AX berarti adalah prosesor AMD dengan discrete graphic card. Jadi bisa pakai Radeon, bisa pakai Nvidia, pokoknya kalau AX itu berarti pakai discrete graphic card. Oke, jadi sekarang langsung kita coba lihat untuk XP. XP ini bulan ini barangnya nggak terlalu banyak ya, cuman katanya bakalan masuk di quarter ini. Mana XP nih? XP. Nah untuk XP ini sementara ada di XP Pavilion Gaming Silver ya, itu harganya 15.500.000. Jadi untuk Pavilion Gamingnya AMD-nya belum masuk sepertinya ya. Ini Intel Core i7 generasi 11, 16 GB, 512, 13,3. Sorry. Sebentar, yang ini ya Pavilion Gaming 15799. Ini 144 Hz, IPS, 8 GB, 512 pakai 1650. Harganya sekitar 15.800. Udah ya, mana XP Omen-nya nih? Ini mungkin dipegang distributor lain ya, karena gak ada di distributor yang ada di Excel saya ini. Coba saya cari XP Omen. Nah ini Pavilion Gaming ini ada nih, cuman kalau yang di sheet ini dia nggak ada harganya. Jadi ada spesifikasinya aja di sini, cuman mungkin barangnya belum masuk untuk XP. Jadi memang untuk XP masih sedikit barangnya yang masuk ke Indonesia ya. Cuman katanya quarter ini bakalan masuk lebih banyak. Oke, sekarang lanjut kita ke brand satunya ya, ada MSI. Nah, untuk MSI ini naming guide-nya karena MSI itu brand gaming ya. Cuman di 2020-2021 ini MSI mulai memasukkan segmentasi yang untuk bisnis and content creation. Jadi ada modern, ada MSI Prestige. Tapi kalau sebelum itu seri G semua atau seri gaming semua. Dan untuk yang kelas mobile itu ada di GF dan juga GS series. Dan untuk yang performance ada di GL, GP, dan GE. Dan yang paling atasnya sendiri ada GT. Kalau nggak salah T-nya itu Titan ya, jadi MSI Titan. Itu yang paling mahal dari MSI. Nah kalau misalkan yang modern itu ada modern 14, modern 15, modern Prestige gitu-gitu. Nah sekarang coba kita lihat price listnya untuk si MSI. Nah MSI ini, nah di sini ada all line up, banyak ya. Jadi yang paling mahal itu Creator 17, gila. Ada Creator juga ya. Tadi belum sempat kesebut Creator, dia pakai RTX 2000, 80 Super, 8 GB, harganya 64 juta, gila. Jadi kita skip aja, kita cari yang harganya sekitar 13-an. Nah 13 ini ada modern 14 Core i5 1135G7, tapi ini bukan segmen gaming karena U ya, atau serinya bukan high performance. Yang high performance berarti ada di GS. Nah antara GS ini gila mahal banget nih ya. Kita cari yang GL, GF aja deh. Nah ini murah nih, GF nih. Yang paling murah ada di GF, 11 juta rupiah. Dia pakai Intel Core i5 generasi ke-10, seri H, pakai 1650. Oke. Berarti yang paling murah dari semua brand tadi adalah MSI ya, dengan harganya 11 juta. Tapi belum 144 Hz ya layarnya ya. Jadi di sini belum ada keterangan refresh rate. Berarti kalau belum ada keterangan biasanya nggak ada memang. Tapi masa belum ya? Ya ini yang 12.500.000, ini 144 Hz. Dia Core i7 loh. Kalau tadi teman-temannya yang lain masih Core i5. Masalahnya barangnya ada apa enggak? Nanti kalian bisa cek juga link pembeliannya di deskripsi. Oke, jadi kalau seri-seri GF ini seri yang paling mahalnya aja hanya ada di
17.500.000. Dia pakai Intel Core i7 generasi ke-11, terus pakai RTX 3050 ya. Itu di angka 17,5. Tapi kalau misalkan kalian cari 3050 juga yang lebih murah, ini masih ada nih. 14.499. Ini pernah saya review ya, MSI Katana GF66. Ini barangnya juga lagi langka sekarang ya. Karena dengan harga 14.500 kita dapat RTX 3050. Oke, terus naik lagi ada GF. Nah, naik lagi ada JP, ada GE, GS. Terus ini adalah untuk content creation and business productivity. Oke ya, jadi seperti itu rekomendasi dan juga update harga gaming. Dan kalian bisa langsung lihat aja di Excelnya. Karena kalau saya jelaskan satu persatu, barangnya itu ada banyak. Jadi buat yang minta Excelnya kemarin, terima kasih ya. Jadi saya tinggal taruh aja di kolom deskripsi, kalian bisa baca gitu ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video rekomendasi laptop gaming murah 13-25 juta kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Budi and see you on the next video. Bye-bye.